Assalamualaikum Bu Nopi, apa kabar? Waalaikumsalam Ustazah, kabar baik Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi ya Bu Nopi ya, walaupun lewat daring. Gimana nih Bu Nopi, kabar keluarga sehat? Sehat Bu Nopi? Alhamdulillah Ustazah, semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Ustazah juga dalam keadaan sehat walafiat ya Ustazah. Alhamdulillah, saya sehat Bu Nopi, baik. Kemudian gini Bu Nopi, kita punya waktu sekitar 10 atau 15 menit ke depan. Ya. Kira-kira ada yang mau Bu Nopi ceritakan nggak? Iya Saya nih nih, Ustazah. mungkin Bu Nopi punya Iya. kerjaannya, silakan Bu Nopi. Jadi saya merasa ada sesuatu yang tidak nyaman di pikiran saya Ustazah. Dulu-dulu saya rasanya tuh semangatnya tuh luar biasa Ustazah kalau mengajar anak-anak gitu. Karena kan kebiasaan di kelas tinggi Ustazah. Dan 1 tahun terakhir ini saya berada di kelas awal. Sebenarnya menyenangkan Ustazah dengan anak-anak kelas awal. Tapi kadang-kadang sebutlah kontrol emosi saya yang membuat kepala saya tegang Ustazah. Kadang-kadang kepala saya tegang, kemudian rasa deg-degan, gimana sih gitu gara cara-cara mengatur anak-anak ini, menghandle anak-anak supaya mereka bisa terkoordinir dengan baik, supaya mereka bisa sebutlah menuruti apa yang saya sebutkan dengan baik. Itu kadang-kadang bikin saya capek Ustazah, dan kadang-kadang semangat itu jadi down gitu saja. Jadi yang dulunya sangat bagus jadi kok capek banget ya ngajar gitu loh Ustazah. Saya bingung Ustazah. Iya, oke. Berarti kalau dari cerita Bu Nopi tadi saya menangkapnya gini ya, berarti tentang semangat Bu Nopi ya, ngajar di kelas awal ya Bu Nopi ya, dengan segala kesibukan Bu Nopi di saat Bu Nopi mengajar anak-anak, bagaimana mengontrolnya seperti itu. Nah, kira-kira apa nih tujuan yang ingin Bu Nopi peroleh dari percakapan kita pada hari ini? Saya ingin mendapatkan motivasi Ustazah, motivasi dan bagaimana caranya agar semangat saya itu tumbuh kembali seperti dulu, seperti di awal-awal yang semangat ingin berjumpa anak-anak, semangat saat berada di dekat anak-anak, yang tidak tegang lagi gitu, yang hatinya tuh nyaman gitu lah Ustazah, dan juga cara-caranya untuk mendapatkan itu semua Ustazah. Oke, jadi tujuannya agar motivasi dan semangat Bu Nopi ini kembali lagi ya Bu Nopi ya. Betul sekali saat Ustazah. mendampingi anak-anak sekolah seperti itu. Iya. Nah kemudian ada lagi nggak Bu Nopi tujuannya selain itu? Sepertinya itu saja yang pasti agar pembelajaran itu menjadi nyaman, baik dari pihak gurunya maupun juga dari pihak siswanya. Jadi kedua-duanya merasakan adanya kebahagiaan setelah proses pembelajaran itu Ustazah. Oke, jadi tujuannya biar Bu Nopi semangat kembali seperti itu ya. Dan murid Bu Nopi juga mengalami kebahagiaan sama seperti halnya yang dirasakan Bu Nopi. Nah, jadi kalau semangat atau bahagia yang menurut Bu Nopi itu seperti apa sih Bu Nopi? Semangat atau bahagia itu berarti ada kepuasan batin Ustazah. Jadi ada kepuasan, ada rasa nyaman, tidak ada rasa yang sebutlah rasa kesal gitu, tidak ada rasa yang mengganjal, dan intinya bisa tersenyum dengan ikhlas Ustazah. Jadi ikhlas senyumnya gitu, tidak dibuat-buat gitu lah Ustazah. Iya, oke, berarti ini ya semangat atau bahagianya menurut Bu Nopi itu ada kepuasan batin gitu ya. Betul Ustazah. Jadi ada rasa senang gitu ya. Jadi senyumnya itu memang senyuman yang tulus gitu. Ya, senyum yang tulus ya. Nah, selanjutnya kalau dari cerita Bu Nopi tadi nih, biar semangatnya tumbuh kembali, motivasinya tumbuh kembali, ada nggak kesempatan Bu Nopi biar bisa memiliki semangat itu kembali? Kesempatan biar bisa memiliki semangat itu kembali, ada Ustazah. Jadi menurut saya sih kita pastinya bagaimana untuk meluruskan niat kita Ustazah. Kalau kita sadar bahwa inilah namanya suatu tantangan, tidak mungkin semuanya itu mudah ya Ustazah ya. Jadi kadang-kadang ada kalanya kita berada di sesuatu yang sulit, yang memerlukan memang pemecahan, yang memerlukan kerja keras, yang memerlukan usaha.
Karena untuk naik kelas itu kan tidak mudah ya Ustazah. Pasti ada tantangan, kemudian ada cobaan, ada ujian-ujian yang akan kita hadapi untuk dapat melewati semua cobaan-cobaan itu Ustazah, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Oh iya betul Bu Nopi. Jadi semuanya itu perlu ada usaha ya Bu Nopi ya. Betul Nah sekali mungkin Ustazah. kalau boleh diperkirakan nih posisi Bu Nopi sekarang ada di angka berapa nih kalau dihitung-hitung dari angka 1 sampai angka 10 skalanya. Kira-kira sekarang nih semangatnya itu ada di angka berapa sih Bu Nopi? Sepertinya ada di angka 7 Ustazah. Angka 7 Ustazah. Oh, ada di angka 7 ya Bu Nopi ya. Iya. Nah kalau yang Ibu Nopi inginkan sendiri di angka berapa nih Bu Nopi? Saya pengennya sih Ustazah di angka 10 Ustazah, supaya anak-anak itu senang, sayangnya juga senang, semuanya juga bisa mengeluarkan senyum yang tulus ikhlas tadi, kemudian juga kebahagiaan terpancar dari kami semua Ustazah. Masya Allah, betul sekali Bu Nopi. Jadi ingin di angka 10 ya Bu Nopi ya, biar bisa sama-sama semangat gitu ya di sekolah ya sama anak-anak gitu ya. Betul Sama-sama tersenyum bahagia seperti itu. Betul sekali. Ya, nah untuk mencapai angka tersebut, untuk mencapai angka 10 itu ada nggak nih kekuatan atau kesempatan yang dimiliki Bu Nopi agar bisa mencapai angka tersebut? Ya, menurut saya ada Ustazah, karena menurut saya adalah orang yang pantang menyerah Ustazah. Saya adalah orang yang pantang menyerah, saya adalah orang yang selalu berusaha untuk maju, saya adalah orang yang selalu mau mencoba, dan saya yakin Ustazah, nantinya kalau saya berusaha, saya mencoba mencari cara, saya mencoba mencari strategi-strategi lainnya, maupun coba juga mencoba menerapkan beragam model pembelajaran, metode pembelajaran yang kemudian insya Allah anak-anak itu juga jadi tertarik mengikuti pembelajaran, kemudian juga pembelajaran itu jadi nyaman, kemudian mereka juga jadi patuh dengan baik gitu, dengan gurunya juga mereka bisa menurut. Nah itu sepertinya Ustazah nantinya yang bisa saya munculkan dari kekuatan maupun peluang yang ada dari diri saya Ustazah. Oke, jadi kesempatan yang Bu Nopi miliki ini adalah dan kekuatan yang dimiliki Bu Nopi adalah Bu Nopi ini orang yang pantang menyerah gitu ya, dan memiliki keyakinan yang kuat gitu. Kemudian Bu Nopi juga akan menerapkan strategi-strategi yang bisa menumbuhkan ketertarikan murid gitu ya. Nah mungkin dari kesempatan yang Bu Nopi miliki ini, kira-kira nanti kalau dilakukan nih di lapangan, ada nggak mengalami hambatan-hambatan gitu? Apa kira-kira hambatannya? Baik Ustazah, kalau saya coba ingat-ingat nih Ustazah, karena saat ini kan begitu padatnya kegiatan ya Ustazah, banyak sekali aktivitas yang harus dilakukan, yang kadang-kadang juga dari sayangnya sendiri tidak bisa mengelola waktu dengan baik Ustazah, yang kadang-kadang yang mana yang harus diprioritaskan itu kadang-kadang terbalik-balik di diri saya sendiri. Jadi hambatannya atau gangguannya itu sepertinya Ustazah berhubungan dengan waktu Ustazah, kurangnya waktu dan juga kurang manajemen waktu yang baik dari saya Ustazah. Seperti itu Ustazah. Oke, jadi hambatannya manajemen waktu ya Bu Nopi ya. Betul Ustazah. Nah kalau hambatannya itu tentang manajemen waktu, apa nih kira-kira solusinya Bu Nopi? Menurut saya ya Ustazah, manajemen waktu itu ada nggak kiat-kiatnya biar? Menurut saya nih Ustazah, solusinya adalah yang pasti yang pertama yaitu saya harus bisa mengatur waktu dengan baik Ustazah. Jadi saya harus bisa mengatur waktu dan memanajemen waktu dengan baik. Caranya bagaimana? Yang kedua berarti saya harus bisa memprioritaskan Ustazah, bagian mana yang harus menjadi prioritas utama. Yang ketiga berarti adalah saya mencoba untuk menjalankan hal yang telah saya susun tadi. Jadi saya susun sesuai dengan prioritasnya, kemudian saya laksanakan hal itu saja. Dan insya Allah berarti nantinya hal itu dapat terlaksana dengan baik atau terjalankan dengan baik saja. Oke, jadi itu ya solusinya ya. Iya. Yang pertama mengatur waktu, kemudian prioritaskan yang mana yang lebih utama gitu. Kemudian
menjalankan hal yang sudah disusun seperti itu, Betul, yang betul sudah sekali. direncanakan. Nah, dari solusi-solusi yang Bu Nopi sebutkan tadi itu, kira-kira rencananya solusi yang mana dulu nih yang langsung diaplikasikan gitu dalam Yang pekerjaannya Bu Nopi? pasti saya akan mencoba memanajemen waktunya dulu saja, memanajemen waktu saya dengan baik. Saya akan menuliskan Ustazah mengenai prioritasnya yang mana, kemudian saya akan coba jalankan hal itu saja sebaik mungkin. Jadi itu yang utama. Oke, berarti manajemen waktunya Iya Ustazah. yang pertama. Kemudian ada nggak Bu Nopi ini pihak-pihak yang bisa membantu Bu Nopi dalam memanajemen waktu itu? Menurut saya pihak-pihak yang bisa membantu saya dalam manajemen waktu adalah bisa dari pihak sekolah, bisa dari pihak keluarga, dan juga dari diri saya sendiri. Kenapa saya sebut dari sekolah Ustazah? Karena kan kadang-kadang kegiatan yang begitu banyak itu kan yang saya abrak-abrak itu kan kadang-kadang juga dari sekolah Ustazah. Jadi kadang-kadang barangkali banyak hal-hal yang tertumpunya di saya gitu. Jadi kalau misalnya dari pihak sekolah juga bisa sebutlah membantu untuk membagi-baginya, bisa-bisa atau memilah-milahnya, maka insya Allah itu pun juga akan lebih baik lagi gitu. Dan juga kerjasama dengan warga yang ada di rumah Ustazah, jadi saling berbagi pekerjaan begitu Ustazah, agar manajemen waktunya itu lebih baik lagi Ustazah. Oke, berarti pihak yang membantu itu ada pihak sekolah gitu ya Bu Nopi ya, dan pihak keluarga. Betul sekali. Semoga rencananya Bu Nopi ini bisa berjalan baik ya Bu Nopi ya. Saya penasaran sih gimana nanti motivasinya Bu Nopi setelah menjalankan rencana-rencana ini. Mudah-mudahan dimudahkan ya Bu Nopi ya, menemukan kembali Amin semangatnya. Ustazah, terima kasih banyak Ustazah. Kemudian gimana nih perasaannya Bu Nopi nih habis kita berbincang-bincang sebentar ini? Rasanya begitu nyaman Ustazah, begitu nyaman, bisa mengeluarkan apa yang ada di unek-unek saya. Kemudian saya juga akhirnya ternyata mendapatkan solusi Ustazah dari masalah yang sebelumnya saya pikir ini kok berat banget gitu. Dan ternyata setelah kita berkonsultasi, Ustazah juga bertanya-tanya, ternyata hal itu bisa saya pecahkan sendiri Ustazah, dan saya senang sekali Ustazah akan hal ini. Oke, baik Bu Nopi. Terima kasih banyak Bu Nopi sudah mengeluarkan ceritanya pada perbincangan kita malam hari ini. Saya tunggu ya Bu Nopi ya, 1 minggu lagi nanti insya Allah kita ketemu lagi. Saya ingin tahu nih hasilnya Bu Nopi nanti dalam menumbuhkan semangatnya kembali. Semoga berhasil ya Bu Nopi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ustazah, sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih.